Shalom, selamat pagi, good morning student. How are you today? Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah perjumpaan kita perdana di tahun 2021. Anak-anak, sebelumnya Mami Yesi mengucapkan selamat Natal dan tahun baru anak-anak semuanya. Dan biarlah kiranya pada tahun baru ini di tahun 2021 semangat anak-anak di dalam belajar ya, meskipun tetap BDR, belajar dari rumah, dan kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentunya semangat anak-anak tidak pernah surut ya. Kita sudah masuk di semester 2 dan ini adalah minggu perdana perjumpaan kita pada hari ini ya. Tentunya tetap di sentra apa? Di sentra BSC. Ya, betul sekali, di sentra bahan alam. BSC sangat bahagia sekali boleh berjumpa anak-anak semuanya. Tentunya BSC berharap anak-anak semuanya bersama dengan keluarga di rumah dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, karena situasi pandemi belum juga berakhir sampai hari ini. Kiranya kita senantiasa tetap bergantung pada Tuhan ya, dan berserah penuh. Mari anak-anak, kita akan awali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita akan bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu, Tuhan yang telah menyertai kami di tahun yang lalu, 2020. Kami percaya di tahun 2021 ini penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan, anak-anak kami yang masih saja harus melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Kiranya hikmat Allah menyertai anak-anak kami, sehingga tetap Tuhan yang memberikan motivasi, memberikan semangat bagi anak-anak kami untuk mereka tidak melupakan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar untuk terus semangat belajar. Mari Tuhan sertai pimpin kegiatan belajar kami pada hari ini, karena kami percaya Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menopang setiap kami, baik hamba-Mu sebagai guru maupun anak-anak kami sebagai murid di rumah. Terima kasih Bapa, topang juga seluruh orang tua murid yang boleh mendukung anak-anak kami di dalam belajar di rumah, baik secara online Tuhan melalui Zoom maupun pembelajaran harian untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Nah, pagi hari ini karena ini adalah minggu pertama di semester 2, nah anak-anak, kita akan menghafalkan satu ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Nah, minggu satu ini firman Tuhannya terambil dari kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Yuk kita ucapkan sama-sama. Ucapannya seperti ini anak-anak. Ya, Filipi 4 ayat 9 kita akan baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ucapkan sekali lagi ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi satu pegangan janji firman Tuhan bagi kita semua, bahwa di tahun 2021 ini Tuhan juga akan menyertai, bahkan mencukupi segala kebutuhan kita. Baik apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan. Puji nama Tuhan anak-anak. Nah, selanjutnya kita juga punya life skill ya. Nah, ini adalah pembiasaan yang harus kita bangun, karena ini sangat penting sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kadang-kala kalau di rumah anak-anak memiliki pola makan yang kurang sehat. Nah, pembiasaan yang satu ini yaitu, nah ini dia, life skill kita seperti ini anak-anak. Iya, apa itu? Yuk kita akan menyukai, membiasakan makan buah 1 hari 1 kali minimal. Kalau 2 kali boleh, boleh sekali. Buah apapun yang anak-anak suka. Jadi kalaupun anak-anak sukanya jeruk seperti Mami Yesi, oke, ayo kita makan jeruknya ya. Kalau suka apel, boleh juga, atau pisang dan yang lainnya. Yang penting biasakan 1 hari anak-anak boleh makan buah 1 kali. Kalau tidak mau langsung lawaran seperti ini anak-anak ya, mentahan apa adanya, boleh di jus, minta tolong mama atau papa di rumah untuk membantu, atau mbak yang ada di rumah untuk membantu anak-anak membuatkan jus buah, apapun yang menjadi buah kesukaan anak-anak. Biasakan itu sehari 1 kali anak-anak ya. Lebih baik lagi kalau di pagi hari ya, anak-anak buah itu jadi vitamin buat kita ya.
Nah, itu adalah life skill kita pada minggu ini, yaitu terbiasa memiliki kesukaan untuk makan buah satu hari 1 kali minimal ya. Nah, anak-anak, kita akan sudah masuk di dalam pembelajaran kita. Materi kita hari ini di minggu ini sentra BSI kita hanya membahas untuk sentra bahan alam saja. Untuk bahasa Inggris kita akan sampaikan di minggu depan ya. Nah, untuk sentra bahan alam kegiatan yang pertama kita ambil dari buku sains halaman 18 dan 19. Materinya seperti ini. Oke, anak-anak, sebagai pembelajaran BSI akan mengajari anak-anak cara pengerjaannya untuk buku sains halaman 18 dan 19 ini video tutorialnya seperti ini. Baik anak-anak, ini adalah video tutorial kita untuk tugas kita yang pertama yang terambil dari buku sains kita halaman yang pertama dari halaman 18. Kita akan baca perintahnya sama-sama. Urutkan gambar mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tulis urutan angkanya. Nah, karena tema kita adalah rekreasi di minggu pertama ini, jadi kita akan urutkan gambar-gambar tentang peralatan rekreasi. Yang pertama, gambar topi pantai ini yang paling kecil mana? Ya ini, betul sekali anak-anak. Kita akan tulis nomor 1, kemudian ini nomor 2, kemudian nomor 3, nah terus nomor 4, dan kemudian nomor 5 yang paling besar. Kemudian kamera juga sama, kita mencari yang paling kecil, tulis nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5. Dan yang terakhir pelampung anak-anak ya. Nah, ini anak-anak yang hobi renang pasti suka membawa pelampung. Kita cari yang paling kecil, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang terakhir paling besar adalah nomor 5. Kalau anak-anak sudah selesai mengerjakannya, silahkan jangan lupa tempel stiker di tempatnya di sini ya. Dan kita akan melanjutkan untuk materi dari halaman 19. Nah, untuk halaman 19 perintahnya adalah perhatikan gambar di bawah ini, lingkari benda-benda yang janggal. Tetap dengan tema rekreasi, ini adalah gambar kebun binatang. Apakah raket ada di kebun binatang anak-anak? No, kalau tidak ada kita akan lingkari gambar raket ini. Oke. Kemudian apakah ada telepon di kebun binatang? Tentu saja tidak ada ya, ini adalah telepon rumah, nggak mungkin ada di kebun binatang. Bagaimana dengan yang ini, lampu meja ya kan, lampu belajar kita tentunya nggak ada juga di kebun binatang. Apalagi ya anak-anak, masih ada nggak? Oke, sudah cukup, ada 3 ya yang janggal. Jadi kita cukup lingkari, jangan lupa tempel stiker di sini. Dan yang terakhir tentunya anak-anak jika ingin gambarnya kebun binatang ini lebih indah, silahkan diwarnai secantik mungkin warna kesukaan anak-anak. Selamat belajar. Ya, itu anak-anak adalah pembelajaran kita, materi kita yang pertama di sentra bahan alam ini. Dan yang kedua, nah materi kita di sentra bahan alam, karena tema kita di minggu ini, minggu yang pertama adalah tempat rekreasi ya. Kita akan belajar tentang macam-macam tempat rekreasi, tetapi untuk di sentra bahan alam ini, BSI hanya mengambil satu materi saja, satu tempat rekreasi, yaitu zoo. Nah, kebun binatang. Nah, ya, anak-anak mungkin belum bisa hari ini mengunjungi kebun binatang. Karena kita belum bisa mengunjunginya, kita akan membuat maketnya. Nah, anak-anak, maket atau contoh ya, anak-anak, kebun binatang ini, nah, BSI akan dekatkan sedikit. Nah, BSI beri judul Mini Zoo. Nah, ini adalah kebun binatang maket yang akan kita buat bersama. Dari bahan apa saja? Sebelumnya BSI akan jelaskan apa yang sudah BSI contohkan untuk BSI buat ya. Bahan-bahannya seperti ini anak-anak. Jadi tentunya anak-anak semuanya sudah punya kardus bekas ya. Apalagi kemarin habis Christmas, biasanya mama paling suka order cake ya. Mungkin kardus-kardus yang bekas dari kiriman hampers ya. Mungkin dari kerabat, dari saudara, dari teman-temannya mama ya kan. Mungkin ada kardus bekasnya seperti ini, atau kardus bekasnya sepatu anak-anak yang lama-lama yang masih disimpan mama, boleh. Bahannya dari kardus bekas saja. Bahan bekas apapun yang boleh anak-anak punya di rumah, kita akan memanfaatkan itu menjadi hiasan yang bagus untuk market kebun binatang ini. Nah, untuk minggu yang ini, minggu yang pertama ini, market kita akan fokus untuk membuat lahannya saja atau tempat atau wadahnya saja untuk membuat kebun binatang mini. Oke, jadi anak-anak nanti dari kardus bekas yang anak punya, ya ini BSI juga punya. Ini juga kardus bekas ya, anak-anak loh. Ini kan dibuka sama BSI, bisa dimanfaatkan kardus bekasnya seperti ini ya. Nah ini juga bekas hampers juga, BSI masih simpan. Karena apa? Karena bahan-bahan bekas kadangkala masih bermanfaat loh kita gunakan. Makanya tidak semuanya harus dibuang ya. Kecuali yang benar-benar akan membuat rusuh rumah kita, buang aja karena nggak berguna. Nah dari kardus bekas yang kita punya, BSI melapisi dengan kertas sampel apapun yang anak-anak
punya. Mem Yesi punyanya cuma koran bekas. It's okay. Kalau anak-anak punya manila warna-warni atau kertas apapun yang berwarna juga boleh. Mem Yesi juga pakai pembungkus madu mongso. Nah ini dia ya. Jadi Mem Yesi pakai kardus bekas. Ini yang Mem Yesi pakai adalah kardus bekasnya. Wah ini dia ada tulisannya. Kelihatan ya, Sidu. Ini adalah bekasnya Mem Yesi beli kertas HVS. Jadi tempatnya kardusnya Mem Yesi masih bisa pakai. Nah kemudian dari kardus itu Mem Yesi hanya potong belah tengah. Ya, belahannya Mem Yesi taruh di sini, ini nih. Nah, potongannya kelihatan ya, papa mama nanti yang bantu anak-anak. Nah, setelah itu Mem Yesi beri lapisan yang tadi Mem Yesi bilang, kertas pembungkus dari madu mongso. Tipis sekali, jadi, nah, ya kan tipis sekali, tapi nampak bikin rapi kardus kita. Nah, setelah kita lapisi, Mem Yesi juga cari kertas bekas juga anak-anak. Nah ini dalamnya warna hitam. Sebenarnya ini adalah lapisan dari kertas yang lain yang dalamnya itu sebenarnya kalender. Kalender tahun lalu, belakangnya kan mesti polos anak-anak. Ada yang punya warna putih, ada yang punya warna merah, ada yang punya warna hitam, coklat, apapun seperti Mem Yesi. Ini bisa untuk melapisi bagian dalamnya. Nih, Mem Yesi dekatkan juga ya. Terus Mem Yesi nempelnya pakai apa? Karena Mem Yesi di rumah nggak punya lem yang perekat kuat, Mem Yesi cuma pakai ini loh anak-anak. Solasi aja, Mem Yesi akan tunjukkan lebih dekat. Ini dia, ya. Semuanya Mem Yesi pakai solasi. Ini dia. Nah kan, solasian semua tuh kan. Hampir semuanya Mem Yesi beri solasi. Jadi tidak ada lemnya. Nah, anak-anak. Nanti papa mama pasti akan membantu. Minggu ini cukup membuat wadahnya saja seperti ini. Ukurannya bebas. Karena Mem Yesi nggak akan tentukan. Kenapa? Karena kardus bekasnya anak-anak pasti ada yang lebih besar dari Mem Yesi. Ada juga yang mungkin lebih kecil. It's okay, nggak masalah. Seperti yang tadi Mem Yesi tunjukkan. Mungkin kardusnya cuma sekian tuh kan, lebih kecil. Boleh ya. Atau mungkin lebih besar dari punya Mem Yesi. Mungkin kardus yang lain. Boleh juga anak-anak. Silahkan sekreativitas mungkin. Minggu ini cukup buat ini saja. Loh Mem Yesi aku nggak punya stik es krim seperti punya Mem Yesi ini. Bisa diganti kertas bekas. Apapun, bisa kertasnya ditempel untuk menjadi judulnya. Nah ini titlenya, Mini Zoo. Paling enggak tempat ini akan kelihatan, bukan kosongan aja, tetapi sudah kelihatan ini berjudul Mini Zoo. Nanti isiannya akan kita buat untuk kegiatan belajar kita di minggu kedua minggu depan. Oke anak-anak, ini adalah penjelasan materi kita yang kedua anak-anak semuanya. Kalau nanti anak-anak ada kesulitan, papa mama mungkin cara membuatnya tentunya anak-anak boleh berkonsultasi. Boleh pada guru kelas dari B1 sampai B5 maupun pada Bu Yesi untuk jantri, silahkan ya. Nah itu adalah materi kita, dua materi kita di Sentra Tahanan Alam kelompok B pada hari ini Kamis tanggal 7 Januari 2020. Baik anak-anak, Bu Yesi sangat senang karena anak-anak pasti akan memiliki kegiatan yang kreatif, yang have fun ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk menggali kreativitas kita ya. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kembali kita akan datang mengucap syukur pada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhanlah sumber pengetahuan kami, sumber hikmat bagi anak-anak kami, bahkan sumber akal budi bagi anak-anak kami. Mari sepanjang anak-anak kami boleh menikmati belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Tuhan tidak pernah melepaskan mereka, tetapi tangan Tuhan terus menambah-nambahkan roh hikmat pengertian, sehingga anak-anak kami dengan semangat, dengan sukacita tetap melakukan tugas-tugas mereka dengan pendampingan orang tua murid yang boleh mendampingi mereka di rumah. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran materi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memampukan. Terima kasih Bapak, kami ingin mengakhiri perjumpaan kami pada hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kemanapun kita pergi. Tetap anak-anak bersukacita dan bersemangat di dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.